Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Apa kabar Zoners? Semoga tetap sehat ya, tetap sehat dan tetap selalu pencinta cerita-cerita horor. Oke? Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang kompilasi cerita-cerita singkat mengenai cerita-cerita serem yang diambil dari berbagai sumber gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut dengan ceritanya, seremnya. Oh no. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya untuk membantu berkembangnya channel YouTube Zona Horor Mistis. Oke, Zoners, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan ceritanya. Oke, kita lanjut ceritanya. Yang cerita ini diawali dengan cerita tentang kejadian yang aneh di sekolah ya, cerita yang aneh di sekolah, yang mana cerita tersebut diambil dalam salah satu SMA yang berada di ibu kota Jakarta ya. Kita nggak usah sebutkan lah di Jakarta mana, tapi ini kejadian kisah nyata yang terjadi dari pada tahun 2012 kalau nggak salah. Sebut saja namanya adalah Mila ya. Mila ini anak kelas 2 ya. Sekolahnya itu ada 10 kelas ya, yang mana 10 kelas itu harus ada pembagian sekolahnya pagi dan sore. Nah, kebetulan Mila ini dapatnya sore, yang mana kalau sore itu masuk jam berapa ya, jam 12 sampai jam 1 dan pulang jam 6 pulang jam 6 sore. Nah, terus ya pas pada hari itu ini pelajaran kok kayak lama banget selesainya kan gitu, udah mau maghrib, bel sudah berbunyi dan harusnya sudah selesai gitu ya, udah selesai sekolahnya. Tapi nggak tahu kenapa bu guru ini kayak semangat banget gitu ya menyelesaikan pelajarannya, sampai bel berbunyi pun dia nggak sadar gitu. Sampai ada satu siswa yang bilang, "Bu, bel udah berbunyi," dan itu jam sudah menunjukkan jam 6 lewat 10 menit. Nah gitu, jam 6 lewat 10 menit sudah lewat jamnya. Dan akhirnya bu gurunya, "Oh ya udah selesai, ayo anak-anak kita berdoa dan bubar," kan gitu. Nah si Mila gitu ya, nggak tahu kenapa waktu itu dia ini kayak lama banget gitu menyelesaikan ininya gitu ya kan, beresin bukunya gitu kan, memberesin bukunya satu lama selesai, dan sampai akhirnya sudah jam mau maghrib, ini udah mau maghrib, dan dia ngerasa, oh gila udah mau maghrib ya, aku buru-buru pulang nih, hari sudah mulai gelap gitu. Nah sebelum maghrib dia mau pulang keluar gitu ya, pas keluar dia punya teman sahabat, ada namanya Vita, satu lagi namanya Siska. Nah si ini nama disamarkan ya, si Vita gitu ya. Si Vita ini dia ketemu di jalan, pas mau pulang ke sekolah itu dia ketemu di jalan, terus dia kayak Vita tuh manggil dia, "Yuk sini yuk, temenin ke toilet," katanya gitu kan. Udah ayo deh gitu ya kan, karena mungkin Vita tuh takut kali pergi sendiri ke toilet, dan akhirnya dia minta temenin sama si Mila kan gitu. Nah pas ketika di toilet dia menemanin si temannya Vita ini masuk ke toilet. Nah di toilet itu dia menunggu Vita itu masuk ke dalam pipis. Nah sebelum pipis itu gitu ya, ada temannya yang lain juga masuk gitu. Temannya yang lain juga masuk, tapi karena dia tidak ke toilet. Lanjut, pas ketika di toilet itu gitu ya, ada temen yang lain yang masuk ke toilet itu juga gitu ya, jadi kayak toilet itu ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi mungkin si Vita itu masuk ke toilet yang nomor 3 gitu ya. Dia nemenin Vita itu, dia lihat jelas Vita tuh masuk ke nomor 3, terus ada siswa yang lain itu masuk ke toilet nomor 2 kan gitu. Dan si Mila nunggu di tengah-tengah dan nunggu temannya. 5 menit kemudian yang temannya di sebelah yang di toilet 1 keluar. Oh ya udah pulang nih, udah keluar gitu. Nah, karena dia juga masih menunggu, karena si Vita minta temenin, dia nunggu dong gitu ya.
5 menit, 10 menit, 15 menit. Yang dia bingung, kenapa nggak ada suara air ya? Oh mungkin lagi BAB mungkin gitu ya. Terus dia dengerin lagi, tetap aja kok nggak ada suara gitu. Dan akhirnya dia tuh kayak punya keberanian untuk menggedor pintu gitu kan. Aduh kayaknya gue harus gedor nih pintu. Pas dia gedor, tok 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 tok, merinding. Kok nggak ada orang gitu ya? Tok tok, fit katanya gitu. Nggak ada orang juga. Terus tiba-tiba dia dorong dong pintunya. Dia dorong pintunya. Kaget dia gitu. Nggak ada orang sama sekali guys. Nggak ada orang. Dia kaget lah, kok nggak ada orang ya kan gitu ya. Orang dia inget jelas kok kalau dia yang nganterin si Vita itu ke dalam gitu, kok tiba-tiba orangnya hilang gitu. Tapi dia udah lihat jam udah 6:20 gitu, dan akhirnya dia bergegas langsung keluar gitu ya, keluar kamar mandi, langsung lari ke gerbang. Dia berharap Siska nunggu di situ karena Siska itu sahabat dia yang selalu nungguin dia pulang ke rumah gitu. Udah pas dia duduk di situ dia lihat ada Siska. Tapi dia nggak cerita sama Siska. Dia nggak cerita bahwa apa yang terjadi sama dia gitu. Sampai keesokan harinya dia tuh masih penasaran. Besokannya dia sekolah, dia tanya dong sama si Vita, Fit, kamu kemarin ada nggak minta temenin sama aku ke toilet? Kemarin kamu kok kabur, kok nggak ada di toilet, aku tungguin. Hah? Kapan, kata si Vita? Kemarin sore loh katanya gitu. Gak ada katanya. Aku gak minta temenin kamu, aku buru-buru pulang kok duluan kata. Bob, langsung dia kaget. Terus dia bilang, terus udah mati. Dia ceritain akhirnya ke Vita. Terus yang gue temenin kemarin tuh siapa katanya gitu. Ya gak tahu kata si Vita. Nah, sejak itu dia sekarang ya, sejak itu kejadian itu, pokoknya kalau setiap pulang sekolah dia pasti pulang duluan. Takut guys kejadian lagi. Jadi kayak namanya makhluk-makhluk gaib itu selalu menyerupai orang ya, bisa jadi si A, si B, si C. Jadi merinding, serem ya. Oke, segitu aja ceritanya. Jangan lupa ya, kalau punya cerita silakan di email ke zonahorrormysterious@gmail.com dan nanti akan saya ceritakan di sini. Oke, see you in my next video. Bye bye.